A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi antu hiyal qalbi binuri ma'rifatika abadan abada. Rabbi yassir wa la tu'assir bi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijat wa sirri sari fi sa'iril asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul bi kitabihil karim. Tujibul badani hayya ala qalbi, tujibul qalbi sararuhi, tujiburuhi siru nuru, tujibu nuru siru anna ila anna. Yang artinya hancurkan jasmani, jadikan hati, hancurkan hati, jadikan roh, hancurkan roh, jadikan nur Muhammad. Disitulah tajalli diri Allah Ta'ala. Jadi maksud menghancurkan itu, yaitu maksudnya hilangkan berbicara masalah jasmani, kembali kepada hati. Hilangkan berbicara masalah hati, kembalikan kepada roh. Hilangkan berbicara masalah roh, kembali kepada Nur Muhammad. Siapa itu Nur Muhammad? Itulah sifatnya Allah, itulah kenyataan Allah, ya memang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu maknanya dibuka. Karena asalnya kita merasa jasmani, batis nang berjalan. Batis pun kada kawa jua berjalan, amun kada perintah hati. Nah, jadi hati pulang berkuasa, ampi batis nang berkuasa, hati pulang. Jadi hati berkehendak raja, berkehendak pada seluruh batang tubuh. Namun hati pun tidak bisa, tidak memiliki kekuatan daya dan upaya apapun melainkan dengan roh. Nah, lalu roh yang berkuasa kepada seluruh batang tubuh, seolah-olah roh yang berkuasa. Namun di balik rahasia roh ada terkandung rahasia diri Nur Muhammad. Nah, di situ Allah Ta'ala tuh di Nur tuh sudah. Nah, jadi disitulah disuruh kita menghancurkan jasmani, jadikan hati, hancurkan hati, jadikan roh, hancurkan roh, jadikan nur. Nur disitulah tajalinya zat Allah Ta'ala. Nah, lalu batis sekali lagi ujar batis, aku kada kuasa juga amun kada hati. Hati pun kada kuasa juga amun kada roh. Roh pun kada kuasa juga amun kada Nur Muhammad. Nah, jadi Nur Muhammad itulah ambil kesimpulannya. Berarti siapa yang berjalan, siapa yang melihat? Nur. Siapa yang berbicara? Nur. Siapa yang salat? Nur. Siapa yang mengangkat takbir? Allahu Akbar. Nur. Siapa nur itu? Itulah sifat kenyataan Allah dan rahasia jati diri Allah Ta'ala. Nur ini di atas daripada roh kedudukannya. Jadi karena kawa juga di antara yang empat ini pasti berkaitan erat, pasti bersatu.
Amun artinya batis saja ada, amun hati kereda, roh kereda, nur kereda, karena kau berjalan. Batis ada, hati ada, roh kereda, nur kereda, karena kau jiwa berjalan. Batis ada, hati ada, roh ada, nur Muhammadnya kereda. Nah berarti keempatnya ada jasmani, ada hati, ada ruh, ada nur Muhammad. Ambil kesimpulan nur Muhammad. Nah itu tuh nang melihat nur, nang mendengar nur, nang berjalan nur, nang berbicara nur, nang nyata nur. Kada salah. Siapa yang menyalahkan ilmu nur Muhammad? Kada pinandu beneran. Ayo, kajian ilmu nur Muhammad, ilmu yang hak, ilmu yang benar. Kalau yang menyalahkan, tolong belajar dulu. Padahal nur itu siapa? Biar mengada nur karena kau berjalan ke sini. Ayo. Amun kada nur karena wana Allahu Akbar. Amun kada nur karena kawana balimbai tangan. Ayo. Menyalahkan na ilmu nurinya kada tahu lawan nur itu siapa. Ayo. Makanya tuntutlah ilmu fikih, tauhid dan tasawuf. Bihaqi nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, kan pada pandangan jahir mata yang melihat tuh bujur aja, lalu naik ilmunya ke atas. Roh yang melihat, roh yang mendengar, roh yang berjalan. Mungkin ada roh kalau berjalan, mungkin ada roh kalau melihat, mungkin ada roh kalau bergerak. Nah, jadi roh. Jadi setelah dibalik rahasia roh ada lagi sekalian nur Muhammad. Nah, jadi kita ambil kesimpulan nur Muhammad itu barangnya. Mana barangnya? Zahir dan batin, jasmani dan rohani. Itulah kenyataan nur Muhammad. Makanya kita berdoa nawaitu wudu'a bihaqi nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini orang perjalanan di Nur Muhammad. Ujar Tuhan, siapa meresapkan, memusyahadahkan Nur Muhammad pada batang tubuhnya dan pada nyawanya, maka sama meresapkan diri Tuhan juga. Nah, berarti bila kita sudah meresapkan zahir dan batin ini hakikatnya Nur Muhammad, berarti meresapkan jati diri Allah Ta'ala. Kemana lagi mencari nur nih? Ya nur tadi sifatku, jatuh kenyataanku. Ujar Tuhan, ikam cukup berpegang kepada nurku, karena nur itu aku. Ana minurillah wal mu'minuna minni. Aku daripadanya nur Allah, ujar Muhammad. Orang mukmin seluruh alam isinya daripada nurku. Jadi jasmani ini nur, hari itu nur. Israel dari nur, Mungkar Nakir dari nur. Ya. Diri kita zahir batin daripada nur Muhammad. Ini perjalanan para aulia dan anbiya itu berkedudukannya di nur. Kenapa? Jadi kada langsung kajet jatnya kepada nur sudah kesifat nampak. Nur itulah kenyataan daripada zat Allah. Nur itu sifatnya Allah. Nur itu kenyataannya Allah. Lalu mesra kepada seluruh batang tubuh
dan rohani. Makanya bihaqi nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, jasmani kita nur, rohani kita itu nur ke atas lagi, nurun ala nurin. Israel daripada nur, cacing daripada nur, malaikat sekalian daripada nur, mungkar nakir daripada nur, segalanya daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad dari siapa? Daripada Nur Zat Allah Ta'ala. Nah masalah, jadi ambil kesimpulan tadi, nur yang melihat, mainkan di batin. Nur yang mendengar, yang keluar masuk nur, yang berjalan nur, yang mengangkat takbir nur. Nur inilah yang dapat menyatakan adanya Allah. Tanpa nur Allah Ta'ala tidak akan nyata. Allah Ta'ala nyata kepada nur, lalu meresap kepada seluruh alam dan isinya kebenaran Nur Muhammad. Nah ini jadi meresap saudara, meresap. Api neraka pun tidak akan sanggup merintih. Cara ibaratnya bahasa Banjar tuh, wahai Nur Muhammad ujar neraka, janganlah ika membuati aku. Nah, karena kita tahu daripada Nur Muhammad, karena kegampangan kita perjalanan di nur ini, para saulun pas pang sudah. Karena perjalanan para awliya dan anbiya itu di nur. Tapi harus tahu, sampaikan kepada zat, tapi zatnya kepada nur, zatnya kepada sifat, Allah Ta'alanya kepada nur. Nah, jadi rahasia Tuhan kepada nur, rahasia nur mesra kepada seluruh batang tubuh. Nah itu tuh kan guru Sakombol tuh bila membaca huwa nur sidin, menitiskan air mata, merenungi diri kita zahir dan batin, hakikatnya daripada nur. Ini mesra. Nah di hak itu kan kebenaran, kebenaran Nur Muhammad. Jangan di bawah itu nalah betis pian berjalan itu kebenaran roh, mata pian itu malet kebenaran roh, pian mendengar itu kebenaran roh. Nah itu di bawah. Kalau ke atas lagi kita sempurnakan, nah betis pian berjalan kebenaran Nur Muhammad, telinga pian mendengar kebenaran Nur Muhammad, muntung pian berkata-kata kebenaran Nur Muhammad, pian mengangkat takbir Allahu Akbar, kebenaran Nur Muhammad. Itulah perjalanan orang yang di nur. Masing-masing memiliki ilmu keyakinan, namun tujuannya sama, keyakinannya berbeda. Tapi tidak boleh artinya berpisah antara jasmani, antara hati, antara roh, antara nur. Tidak berpisah, namun artinya sewujud, senyawa, serasa, serahasia. Ujar batis aku nang berjalan bujur juga. Ujar hati aku bujur. Ujar roh aku bujur. Ujar nur aku bujur. Bujur sabartan. Bersatunya 4 nama tapi satu di dalam kenyataan. Sama umpamanya kita berisi rokok tingkat 4,
Yang hendak goreng di tingkat 1 bujur aja, hendak tidur di tempat tingkat 2 bujur, goreng di tempat tingkat 3 bujur, di tempat tingkat 4 bujur. Kada yang salahnya. Amun kita sudah mengetahui, nah, wih mata nama lihat bujur, roh hati nama lihat bujur, roh nama lihat bujur, nur nama lihat bujur. Tapi kalau secara ilmu kita simpulkan, jadi segala-galanya nur. Nah, jadi memandang jasad seseorang itu nur, memandang rohani seseorang itu nur. Ke atas lagi nurun ala nurin. Makanya banyak yang membaca sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin, sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin, sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin, sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin. Kamana membaca salawat, kamana memuji. Nih, karena yang di Madinah itu jasadnya wafat, roh beliau di kalbul mukminin. Jadi masing-masing memuji roh beliau. Karena roh kita daripada roh Muhammad daripada roh Allah Ta'ala. Sama lampu kita di rumah daripada PLN daripada riam kanan. Lampu di rumah PLN dan riam kanan kada berbeda, sama satu cahaya. Yang berbeda itu tempatnya. Riam kanan di situ, PLN di situ, lampu di rumah. Nah itu. Jadi sama. Rahasia jid Allah Ta'ala kepada Muhammad. Jadi rahasia Muhammad ke sini. Jadi tempatnya kan berbeda-beda, namun sama hidup. Nah, Allah, Muhammad, Adam ini hamba. Allah, Muhammad hamba. Allah bernyata kepada Muhammad, Muhammad bernyata kepada hamba. Lalu hamba menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Riam kanan nyata kepada PLN nyata kepada lampu di rumah. Lalu lampu di rumah menyatakan aku ini kenyataan riam kanan dan PLN. Nah itu. Ini kipas angin dari PLN dan riam kanan. Ini berbunyi mikrofon daripada PLN dan riam kanan. TV bernyala daripada PLN dan riam kanan. Sama gerak kita daripada roh dan nur. Allah, Muhammad, manusia. Jadi Tuhan bernyata kepada Muhammad, Muhammad bernyata kepada di sini. Lalu 3 nama tapi 1 wujud di dalam 1 rahasia. Jadi perjalanan di nur itu sekalinya. Dikira nur itu apa? Ya perjalanan tadi kan di boka jismani ada hati, di boka hati ada roh, di boka roh ada nur Muhammad. Nur Muhammad itu kalau jelain ya diri Allah Ta'ala juga. Karena ujar Tuhan, aku cukup, ikam cukup berpegang kepada nurku, karena itu nur aku. Maserahkanlah oleh kamu jahil dan batin akan nur Muhammad, berarti sama memasrahkan wujud diriku juga. Kayak Pak Garang yang meresepakan yang memasrahkan toh. Nah, dengan meresepakan memasrahkannya kayak ini. Nah kayak geben tuh dikuahi banyu teh. Mesranya banyu teh kepada geben. Mesranya banyu teh kepada geben. Rasa polanya masalah.
Digabin itu sudah mesranya Bayu teh. Di sini sudah mesranya Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad? Sifatnya Allah, kenyataan Allah yang menjadikan wajibal wujud Allah Ta'ala kepada Nur Muhammad. Nah ini, ayo siapa nama zikir? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nyaman. Siapa nama zikir? Nur. Itu perjalanan di Nur. Ayo kenapa jar? Minggu dulu jar. Siapa namanya Netro? Siapa nama dengar? Siapa dia bujur aja itu kan? Di bawah tingkatannya. Kalau tingkatan di atas Nur, sama di atas lagi Zat Allah. Ya. Di bawah nambah zikir muntong bujur. Nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nyaman kala. Irama zikirnya ini nyaman. Seolah-olah nang benar-benar mempanahkan wujud diri kita. Karena la ilaha illallah ini artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya aku wujud Allah. Tapi di luarnya nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nyaman benar. Karujutan atas bawah. Karujutan tuh kapal dan betisnya. Kapan menuju akan kaya. Karujutan kalau kaya nah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada kayak gitu ya, kayak ada karujutan. Nikmat. Siapa yang bakal wujud? Nur Muhammad. Nah, mangga dari Nur Muhammad kayak bakal wujud nah. Ayo. Menurang kada belajar apa aja tuh Nur Muhammad kan? Ayo. Mana ulama nang menyalahkan pengajian tentang Nur Muhammad? Jangan disalahkan, dikaji dahulu. Beruntung orang yang awam tapi karena nyalon diri Tuhan karena Nur Muhammad daripada ulama syariat karena dengan Nur Muhammad rugi karena Tuhan kan berbagi kasih karena ilmu ini kan fikih, tauhid dan marifat itu tasawuf. Nah jadi peribahasanya kalau usah masalah Nur Muhammad adalah biar mun kadedero kawal berjalan kawal malik mun kadedero hanya roh apalagi mun kadedero Nur Muhammad. Nah di situ jadi peribahasanya kita ini bilanya ba'amal itu jangan lagi dicari pahalanya. Nah menggawi kada kita nah menggawi itu nur. Nambah ibadah itu nur. Nah ini nang perjalanan makanya kalau wudunya nawaitu wudu'a bihaqi nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah na tanganan. Kapala la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Talinga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betis. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil. Subhanallah, maha suci bagi Allah. Kasini mainnya nah. Memuji nang di dalam subhanallah. Alhamdulillah juga memuji Allah ke dalam. La ilaha illallah menyatakan diri Allah Ta'ala. Allahu Akbar, besar Allah Ta'ala nih. Yang satu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini andaknya nah. La haula wala tidak ada di rupai ini
Kadang-kadang kita menyambat saja dulu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Apa bendanya? Setiap nama, setiap kata pasti ada barangnya. Ini contoh ulun berkata, nah, mikrofon nih, HP nih, kacamata nih. Sekarang la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Artinya tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah. Kada daya dan upaya apa nih? Nak kada daya dan upaya nah. Ya. Kenapa kau bergerak? Karena gerak daripada nur tadi. Nah, makanya tasbih itu kalimatannya khafifatannya ala lisan saqilatan fil mizan habibatan rahman subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kalimat tasbih ini kalimat yang ringan diucapkan namun berat timbangan di padang mahsyar. Ringan benar diucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Berarti bila kada bisa kada berwirid jadi kada bapalah. Berarti bila kada bisa sembahyang setahun sekali. Hari raya. Nah, setahun 2 kali raya haji nah ya. Fitrah. Kalau bisa aja subhanallah sampai paling subhanallah jar. Allahu akbar. Alhamdulillah mau orang terpaling. Orang susunannya bagus. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Jadi subhanallah maha suci Allah. Yes, suka mata melihat subhanallah maha suci Engkau ya Allah. Alhamdulillah nih memuji. Segala puji orang memuji kita tak puji Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, hanya wujud Allah. Sini pelang mainnya ke dalam. Allahu Akbar, Allah Ta'ala Maha Besar. Ini ke dalam. Yang satu, la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Nah, barangnya. Kada daya dan upaya. Kenapa jadi kada daya dan upaya? Karena ini benda mati. Ini mati. Benda mati nah. La tatahrak jarratun illa biiznillah. Tidak bergerak sekecil jarah pun kecuali dengan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. La tatahrak jarratun illa biiznillah. Wa ma ta'syun illa insyaallah. Kamu sekali-sekali tidak mempunyai kehendak melainkan kehendak Allah. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ini mayat, semuanya mayat. Kenapa jadi hidup? Nah, kembali pulang karena nur nang hidup. Nah, jadi itu kesimpulannya tadi. Dibuka jasmani ada hati, dibuka hati ada roh, dibuka roh ada Nur Muhammad. Itulah diri Tuhan, diri sifat Allah, kenyataan Allah. Di mana nurnya? Nih meliputi. Nangar meliputi ini bila mata melihat nurnya. Nur ini meliputi ke telinga mendengar si nur. Nur meliputi ke muntung bepandir. Nur meliputi ke batis berjalan. Nur meliputi ke hati berkehendak. Nah, ini padahal Nur Muhammad ya diri kenyataan Tuhan. Jadi wajib kalau mengenal Nur, wajib supaya tahu akan rahasia Tuhan di situ. Kan di situ aja Rasulullah tadi, ana min nurillah wal mu'minuna minni. Aku daripadanya nur Allah, orang mukmin seluruh alam daripada nurku. Nah, jadi memandang seseorang jasad itu nur, memandang roh seseorang nur, ke atas lagi
nurun ala nurin. Jadi amaliyahnya banyak yang membaca sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin, sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin, sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin. Bagus amalan. Selamat. Itu bagus juga. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Memberikan salam kepada Nabi yang ibaratnya bahasa pendeknya, yang selamat ya Rasulullah. Dijawab oleh baginda, ikam selamat ayo. Jalan pian kayak selamat ikam ayo. Nah, sepele aja kadang-kadang dilihat namun mempunyai makna yang besar. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Itu amalan anak berjalan, anak turun apa? Sepele janganlah. Kadang mungkin nggak ada apa, berarti kan bisa sambayang. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullah. Dapat rahmat, rahmatnya Allah. Kita nih mendoakan Nabi, memberikan Nabi selamat, jelas sidin hidup. Nang mati itu jasad sidin, roh sidin itu hidup. Di mana roh sidin? Di kalbul mukminin nyata mendengar. Karena mungkin karena mendengar, karena Muhammad hidup. Nang mati itu jasad sidin. Jasad ini hukumnya mati, nang hidup adalah roh. Nah jadi di situ itu nang tujibul badani tadi, tujibul badani hayal qalbi, tujibul qalbi sararuhi, tujibul ruhi suruh nuru, tujibul nur suruh anak ila anak itu aku gitu kan. Itu kan kalau kata-kata kasar itu menghancurkan jasmani, jadikan hati, hancurkan hati, jadikan roh, hancurkan roh, jadikan nur Muhammad. Nah, dibuka nur Muhammad, di situ rahasia zat Allah Ta'ala. Maksud hancurkan tadi, itu pulang kita halusin, hilang bicara masalah jasmani, seolah-olah jasmani nang bergerak. Amun batis nih berjalan, tatak batis anak di lantai karena kau berjalan. Jadi batis berjalan kenapa? Karena perintah hati, hati adalah segala raja. Ini di sini raja. Lalu hebatnya hati. Namun ujar hati, sekalinya karena kuasa juga aku, sekalinya ada roh yang memandu aku. Lalu roh ini nambah kuasa nah. Ayo, mau lihat roh, mendengar roh, berjalan roh, takbir roh. Tapi ujar roh ternyata aku kada mampu juga, aku kada kuasa juga. Ada lagi di balik rahasia aku terdapat nur Muhammad. Nah, itu nang melihat, nang mendengar, nang bacaan, nang alim, nang sugih, nah. Kenapa jadi nur? Kada kajet jatnya di situ sudah. Jatnya bertajali banyata kepada nur. Ambil kesimpulan, kita bulatkan sama dengan melihat nur Muhammad. Berjalan nur Muhammad. Angkat takbir nur Muhammad. Nyatalah nur Muhammad jahir dan batin. Jadi nur Muhammad jahir muhadas hukumnya. Nur Muhammad nang kadim ke dalam kepada roh. Nah, jadi nang di luar muhadas, nang di dalam kadim. Kadim itu apa? Kekal. Muhadas itu apa? Buru-buru badan hancur. Tapi pulang jangan bertahan di muhadas, kena hancur. Sayangnya di dalam kubur. Memang muhadas, tapi hakikatnya yang muhadas ini tadi daripada yang qadim. Muhadas daripada yang qadim, nah, boleh kepada yang qadim. Bilanya muhadas, bertahan di muhadas hancur sama Adam. Jasad Adam itu kan muhadas. Jasad kita daripada Adam, roh kita daripada Muhammad, jasad kita daripada Adam. Tapi jangan bertahan di Adam.
Oke, jasanya daripada Adam, jangan bertahan di Adam. Adam buka lagi, Adam daripada turab bunur, tanah Nur Muhammad. Jadi jasad kita ini Nur Muhadas, roh kita Nur Muhammad yang kadim. Kakal kadim, Muhadas hancur. Cuma jangan bertahan di Muhadas. Daripada, ujar Muhadas sambatannya, cuma daripada yang kadim, tahu empat kepada yang kadim, tidak akan hancur. Hilang tiada rupa, lenyap tiada bangkai. Inilah perjalanan Muhammad. Jangan dirubah lagi, jangan buang gail lagi. Makanya orang babi itu bulat hintalo. Kada lunjung lagi, yakinnya. Ada kau lagi yang menggoyang. Kalau ada ilmu tinggi, anak hatinya kada lagi salat, kada lagi puasa. Ulun kada ada ilmunya, ulun kada kau mengumpati, cuma kada boleh menyalahkan. Tapi walaupun artinya gurunya datang di langit, kada membawai salat, kada membawai puasa, sedangkan baginda Rasulullah itu ya penghulu jin dan manusia. Yang ibarat kasarnya itu Allah Ta'ala seikungan menyata di situ mau apa? Ya, jangannya Rasulullah kada salat bang di surga. Nah, sini Abdul Syakura itu bujur-bujur. Nah, jadi di sinilah bukan menyalahkan orang yang mengaji ilmu tasawuf nang artinya kada bahasa bayangan, tapi ulun kada ada ilmunya untuk mengumpati sidin. Kada ada ilmunya. Sidin biasa saja kada apa mungkin sini ada ilmunya kada apa. Kada ini kita menyalahkan. Kita nafsi aja. Nah, inilah perjalanan orang para aulia dan anbiya. Itu kedudukannya disempurnanya Nur Muhammad. Jadi kita simpulkan malam ini seluruh batang tubuh kita nang melihat nur, nang mendengar nur, nang turun naik nih nur, nang berpandir nur, nang berjalan nur, nang berimbai nur, nang menyatakan Allahu Akbar Nur Muhammad. Wallahu alam al-Fatihah.